Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Marilah menyediakan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, firman Tuhan untuk kita di pagi hari Senin 11 September 2023 ini diambil dari kitab Amsal pasal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya memelihara diri daripada kesukaran. Saudara jemaat terkasih, suatu ketika dua keluarga yang berselisih paham bertengkar. Dalam pertengkaran itu salah satu dari antara mereka melontarkan tuduhan bahwa tetangganya itu seorang koruptor. Ternyata pembicaraan itu didengar oleh banyak orang. Akhirnya orang-orang di sekitar mereka mencap seorang penjahat koruptor. Tetapi di kemudian hari ternyata tuduhan itu tidak benar. Orang yang menuduh itu menjadi merasa bersalah dan ingin memohon maaf. Dalam perasaan bersalahnya ia menjumpai seseorang untuk meminta petunjuk. Sang penasehat ini menyuruhnya untuk membeli sebuah kemoceng. Setelah ia membelinya dan kembali kepada penasehatnya. Lalu penasehat itu menyuruhnya berjalan sambil mencabuti bulu-bulu kemoceng itu. Setelah selesai mencabut bulu-bulu kemoceng itu, kemudian penasehat menyuruhnya kembali untuk memunguti bulu-bulu yang telah dicabuti. Dengan susah payah, ia mencari bulu-bulu yang sudah terbang terbawa angin dan hanya berhasil mendapat beberapa bulu saja. Penasehat itu lalu berkata, "Demikianlah dengan kata-kata itu. Mudah terlontarkan tetapi sangat mustahil kembali. Tidak akan bisa pulih kembali. Berhati-hatilah dalam berbicara." Rasul Yakobus berkata, "Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya." Yakobus 1 ayat 26. Bagi Tuhan, ibadah menjadi sia-sia ketika kita tidak bisa mengekang lidah. Saat sedang marah, apakah kita mengeluarkan sederet nama satwa, umpatan atau hujatan kasar? Apakah kita mudah berbohong dan sulit berkata jujur? Ketika tidak suka atau kecewa dengan seseorang, apakah kita menyebarkan keburukannya dan sengaja membentuk opini publik agar menyetujui ketidaksenangan kita terhadap dirinya? Jika hal di atas masih terjadi, berarti kita belum mengekang lidah kita. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Efesus 4 ayat 29. Saat kita marah, ingatlah bahwa kita punya kendali atas lidah kita. Gunakanlah kata-kata yang membangun, bukan kata yang menjatuhkan dan membuat orang lain merasa tidak berharga. Disiplinkan, didik dan bimbing dia dengan ucapan kita. Jangan malah sengaja menghancurkan hatinya atau membuat orang lain terlihat bodoh. Bukannya mendapat hormat, bisa jadi kita malah dapat musuh dan tidak berbuah di dalam Tuhan. Ingatlah, lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Amsal 15 ayat 4. Rasul Yakobus juga mengatakan, jika lidah bisa dikendalikan akan memiliki kekuatan yang dahsyat yang menghancurkan dan berbahaya. Tidak hanya ia yang berkata demikian, orang-orang dari berbagai peradaban telah memperingatkan kita tentang perlunya mengendalikan perkataan kita. Sebelum kita mengakhiri renungan ini, marilah kita perhatikan puisi ini. Lidah tak bertulang yang sedemikian kecil dan lemah, mampu menghancurkan dan membunuh, ungkap orang Yunani. Peribahasa bijak dari Persia berbunyi, lidah yang panjang ibarat sebuah kematian dini. Kadang-kadang kita juga berbunyi demikian, jangan sampai lidahmu memenggal kepalamu. Sementara orang bijak Arab menanamkan, gudang besar lidah adalah hati. Dari orang Ibrani muncul peribahasa, kaki bisa tergelincir tetapi
Jangan demikian dengan lidah. Renungan kita hari ini menyempurnakan kata itu. Siapa memelihara mulut dan lidahnya memelihara diri. Sebab lidah dapat menjadi seperti api yang membakar hutan lebat, atau dengan kemudi yang sangat kecil yang mengendalikan kapal besar di tengah badai. Yakobus 3 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah Tuhan kami atas pagi hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Hari ini Engkau mengingatkan kami untuk bijaksana dan arif dalam berbicara. Biarlah kami dapat mengendalikan lidah kami, supaya dalam tutur kata kami jangan sampai ada yang menyakiti, bahkan menghilangkan harga diri orang lain. Tetapi kami dapat mengendalikannya seturut dengan tuntunan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan. Biarlah kata-kata kami senantiasa membangun, kata-kata yang penuh berkat bagi sesama kami, memberikan nasihat, petunjuk, arahan bagi siapa saja yang memerlukannya dengan firman Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.